Pada part yang lalu, kita sudah menyaksikan nasib dari Sunyang Card yang sudah diambang kebangkrutan. Bisnis kartu kredit yang mereka lakukan mengalami masalah karena banyaknya nasabah yang telat dalam proses pembayaran. Alhasil, penggunaan kartu kredit pun dibatasi, serta Sunyang Card sekarang harus mengganti ratusan juta dolar kepada nasabah mereka. Pada part kali ini, kita akan menyaksikan bahwa Bank Korea turun tangan dalam menangani perusahaan Sunyang Card. Perwakilan tiap perusahaan dihadirkan untuk mediasi. Do Jun lalu mengatakan akan bertanggung jawab terhadap semua masalah yang terjadi pada Sunyang Card. Dengan syarat, Bank Korea dan Sunyang Group harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah-nasabah lansia dan nasabah pengangguran yang sekarang sangat membutuhkan bantuan. Selain itu, Sunyang Card yang sebelumnya dijual kepada Donkey diakuisisi kembali oleh Miracle, serta Daejeon Card yang juga sama-sama mengalami kebangkrutan juga akan diakuisisi oleh perusahaan Do Jun itu. Tak terasa hari ini adalah hari ke-1 tahun usai kematian pendiri. Perusahaan mengadakan hari peringatan. Anak pertama hadir memberi sambutan sembari membagikan biografi perjalanan hidup ayahnya. Tiba-tiba saja, istri pertama yang sudah besar kepala ini menyindir istri Donkey yang merupakan anak menteri keuangan yang sudah tidak memiliki kuasa. Istri Donkey yang panas mendengar itu menyindir balik istri Yongki si anak rentenir yang jelas uangnya tidak halal. Istri anak pertama naik darah mengatakan meskipun uang yang ia dapat tidak halal, namun berkat uang itu ia dan suami bisa membeli saham di Sunyang Corporation sehingga dapat membuat posisi suaminya Yongki sekarang berada selangkah di depan adiknya. Yang menjadi masalah bagi Do Jun adalah jika Sunyang Card dinyatakan bangkrut, maka secara otomatis Yongki si anak pertama naik sebagai pimpinan karena saham 2% milik Do Jun tempo lalu akan otomatis menjadi miliknya. Namun Do Jun yang sudah membereskan masalah itu dengan percaya diri mendatangi pamannya dan mengatakan jika Bank Korea dan Miracle secara bersama-sama membayar kerugian nasabah. Selain itu, Sunyang Card secara resmi berada di tangan Do Jun. Bahkan Pak Ali yang sebelumnya mereka hianati memberikan kepemilikan sahamnya kepada Do Jun, membuat posisi anak muda itu kokoh sebagai pemegang saham utama Sunyang Corporation. Mendengar itu, Yongki yang sudah siap-siap syukuran naik jabatan ini stres bukan main. Song Jun, si anak anjing ini langsung memarahi ayahnya dan mengatakan jika ayahnya itu pencundang karena selalu gagal dalam perebutan kekuasaan. Ayahnya berdalih meskipun Do Jun yang memegang saham paling besar, tetap saja ia sebagai direktur manajemen punya kekuasaan besar terhadap dewan. Di sisi lain, Do Jun yang sedang jalan-jalan di alun tidak sengaja menemui Somin. Namun Do Jun enggan bertemu dan kekasihnya itu karena hubungan keduanya sekarang sedang renggang. Di lain tempat, Chang Jae yang sekarang menjadi menteri kehakiman membulatkan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi. Terbukti setelah beberapa saat menjabat, ia sudah berhasil menangkap penasihat partai Kang Singwo atas dugaan aliran dana salah satu perusahaan besar ke calon presiden saat kampanye beberapa waktu silam. Jelas saja keluarga Sunyang ketar-ketir meminta suami Chang Jae tidak melibatkan Sunyang ke dalam kasus itu. Saat berada di luar, Donkey mencepui Do Jun kepada Chang Jae dan berkata jika pemilik Miracle itu adalah orang yang sedang dicari jaksa saat ini. Dan dengan segera Do Jun lalu dipanggil oleh jaksa dan lagi-lagi diinterogasi oleh kekasihnya sendiri Xiaomin. Xiaomin berkata jika Ha In Suk, sopir pribadi Do Jun, juga sedang diinterogasi. Mendengar berita kemenakannya akan dipenjara, membuat Yongki sekeluarga senang karena sebentar lagi mimpi mereka akan terwujud. Donkey lalu mendatangi Mason dan membujuk CEO itu gabung bersamanya karena tak ada lagi gunanya bergabung bersama Do Jun yang sekarang nasibnya sudah di ujung tanduk. Namun Mason yang sudah terlanjur setia terhadap Do Jun ini menolak ajakan anak kedua itu. Donkey yang mukanya sudah masam lanjut mengancam Mason dengan mengatakan jika saat ini Menteri Kehakiman pun sudah berada di pihaknya. Sepulangnya dari sana, Ye Jun anak Donkey memberikan bukti keterlibatan sekretarisnya Baek dalam penggelapan dana. Baek sempat membela diri dan meminta maaf pada Donkey, namun saat itu juga Baek dipecat olehnya. Di lain sisi, Xiaomin curiga kalau Do Jun sedang dijebak, meminta bawahannya menyelidiki lebih dalam kasus itu. Secara singkat, bawahannya menemukan bukti CCTV di mana saat malam penyerahan dana suap, Pak Baek, sekretaris Donkey, terekam sedang berada di sana. Saat diinterogasi, sekretaris Donkey itu pun berkata jika ia hanya mengikuti perintah yang diminta oleh atasannya, sembari memberikan bukti kejahatan bosnya itu. Donkey pun lanjut dipanggil untuk diinterogasi, dan tentu saja anak kedua yang licik ini enggan untuk mengakui perbuatannya. Yojina langsung mendatangi Yongki meminta bantuan agar suaminya bisa dibebaskan. Jelas saja anak pertama ini menolak membantu orang yang jelas-jelas saingannya dalam perebutan kekuasaan. Istri anak kedua itu lanjut menyerang balik dengan melaporkan Jung Rei yang telah menggunakan uang haram hasil perusahaan rentenir untuk membeli saham di Sunyang Corporation. Jung Rei lalu sadar perkataannya pada Gina saat malam peringatan tempo lalu, alhasil keluarga ini pun diperiksa juga oleh kejaksaan. Di lain sisi, Xiaomin yang mendapat kabar bahwa terjadi kekacauan dalam keluarga Sunyang lanjut mencurigai jika Do Jun yang menjadi dalang atas semuanya. Do Jun dengan tenang berkata bahwa apa yang ia lakukan bukan sekedar untuk mengincar kekuasaan,
melainkan balas dendam kepada om dan tantenya yang sudah semena-mena pada banyak orang. Ia lalu meminta kekasihnya itu untuk balik bersama, namun Xiaomin masih tidak percaya pada Dojun dan menolak ajakan itu. Dojun lalu menunjukkan foto atlet angkat beban di sebuah koran, dan jika wanita itu bisa mendapatkan perak di Olimpiade itu, maka saat itu juga Dojun akan melamar kekasihnya itu. Dojun akhirnya bebas dari tuduhan. Terungkap pula jika semua kekacauan yang terjadi adalah bagian dari rencana Mason dan juga Dojun. Begitupun Ha In Suk dan juga Pak Baek yang juga sudah bekerja sama untuk menjebak dua paman tololnya itu. Hal itu dilakukan Dojun agar hak manajemen perusahaan bisa jatuh ke tangannya, dan dengan cara itu lengkap sudah kuasanya pada perusahaan itu. Di lain tempat, pada saat rapat dewan, dengan tega Yongki mengkambing hitamkan anaknya atas kasus baru yang menimpa Sunyang. Jelas saja bocah ingusan itu terkejut melihat ayahnya yang tidak punya hati itu. Di depan pers dengan lantang Songjun mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas dana taktis ilegal itu adalah ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan Songjun setelah mendapat hasutan dari istrinya Yongmin. Jelas saja Yongki langsung memarahi anaknya yang sangat durhaka itu. Songjun dengan tidak tahu diri meminta ayahnya yang ia anggap pecundang untuk memindahkan seluruh saham menjadi atas namanya. Lalu dengan percaya diri ia berkata, lawan Dojun yang simbang adalah dirinya, bukan ayahnya itu. Yongki lanjut berkata jika Dojun tak pernah sekalipun menganggap Songjun sebagai lawan tandingnya. Mendengar perkataan pedas itu membuat Songjun kesal lalu berteriak tidak jelas. Sebagai calon pimpinan grup Sunyang yang baru, Dojun harus membersihkan nama perusahaan Sunyang yang sudah dicemari oleh keluarganya itu. Dengan sumbangan 700 juta dolarnya kepada masyarakat Korea, membuat orang-orang simpati dan dewan pun memilihnya sebagai pemimpin tunggal grup Sunyang. Bahkan pelantikannya akan diadakan dalam waktu 5 bulan lagi. Di tempat lain, Xiaomin menonton berita saat atlet angkat besi wanita pertama Korea berhasil mendapatkan medali perak pertama. Ia lalu teringat dengan janji Dojun sehingga langsung menelponnya. Dojun lalu mengajak Xiaomin bertemu di suatu tempat. Namun saat perjalanan ke sana, mobilnya dihadang dan naasnya lagi sebuah truk dari arah belakang menghantamnya. Dan betapa terkejutnya Dojun setelah tahu kalau orang yang menabraknya adalah Yoon Hyun Woo atau dirinya dari masa depan. Singkatnya, Dojun yang berada pada masa lalu itu meninggal akibat kecelakaan. Sekarang jiwanya kembali ke dalam tubuh lamanya, yaitu tubuh Yoon. Yoon secara mengejutkan selamat dari pembunuhan yang terjadi di negara Rusia. Di rumah sakit itu, ia ditemui oleh Xiaomin. Namun Xiaomin pada masa ini adalah Xiaomin yang tugasnya sebagai jaksa dan mengenal Yoon hanya sebatas sebagai karyawan Sunyang saja. Jaksa itu rupanya datang ke Rusia dengan tujuan menjemput Yoon dan memastikannya selamat sampai ke Korea. Karena Yoon adalah saksi kunci terkait kasus besar yang sedang dihadapi oleh Sunyang Group. Yoon yang masih teringat jika wanita di depan itu adalah kekasihnya berusaha untuk bersikap biasa saja karena ia sudah sadar posisinya sekarang yang telah kembali ke tubuh aslinya. Sampainya di bandara, tiba-tiba saja jaksa yang berasal dari distrik Seoul Timur menjemput Dojun yang katanya sekarang sudah berstatus sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana sebesar 700 juta. Jelas saja Yoon merasa dijebak ini kabur dan secara diam-diam menuju ke rumahnya. Di sana, ia melihat ada karyawan Sunyang yang sudah berada di sana untuk menggeledah. Setelah situasi aman dan mereka sudah pulang, ia lalu menemui ayah dan adiknya yang sekarang tampak syok melihat Yoon yang ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Bermodalkan HP dari adiknya, ia lalu pergi menemui Direktur Kim untuk menanyakan mengapa ia sampai hendak dibunuh. Direktur Kim lalu mengatakan bahwa tragedi yang ia alami beberapa waktu lalu adalah jebakan dari Songjun serta dirinya untuk menjadikan Yoon sebagai tersangka penggelapan dana. Maka dengan cara itulah nama Songjun sebagai penerus Sunyang menjadi bersih di mata publik. Serta parahnya, uang penggelapan sebesar 700 juta yang ia ambil di Rusia dapat menjadi milik Songjun dengan aman tanpa bekas sekalipun. Yoon menemui Xiaomin. Di sana ia mengajak jaksa itu untuk bekerja sama menangkap Songjun. Jelas saja Xiaomin tidak percaya pada pria yang dulu menjadi musuhnya itu. Namun dengan meyakinkan Yoon berkata kalau ia memang benar mengambil uang 700 juta itu, ia tidak akan berani datang menemui Xiao karena sama saja itu seperti menyerahkan diri. Yoon lalu mengirim semua berkas terkait perusahaan cangkang milik Sunyang dan membuat jaksa ini mulai percaya pada Yoon itu. Yejun, anak dongki yang di awal episode bekerja sama dengan Direktur Kim, sekarang membuat rencana agar bisa menggagalkan suksesi dari sepupunya itu. Namun liciknya Direktur Tai ini juga bekerja sama dengan Songjun yang rupanya dari tadi menguping pembicaraan mereka berdua dari ruangan yang berbeda. Keduanya kemudian membicarakan Dojun, calon pimpinan yang meninggal akibat kecelakaan 5 bulan sebelum dilantik. Sepertinya mereka berdua punya rahasia terkait kecelakaan pada waktu 20 tahun yang lalu itu. Di kantor kejaksaan, Xiaomin yang begadang semalaman menyelidiki berkas Yoon membangunkannya dan memberikan kabar jika status DPO lelaki itu sekarang sudah dicabut. Dan ternyata, jaksa dari Seoul Timur yang sebelumnya ingin menangkap Yoon punya kedekatan dengan grup Sunyang. Untung saja sekarang kasus penggelapan dana ini ditangani oleh Xiaomin sendiri.
Hal ini akhirnya membuat Dojun lega. Saat ingin pulang, Dojun tak sengaja melihat album Saiteji boyband favorit Xiaomin yang terbaring di atas meja. Teringat ia dengan sosok Xiaomin kekasihnya saat di tubuh Dojun, membuat Yun berkata bahwa wanita yang ia cintai juga menyukai boyband yang sama. Yun lalu pergi ke sebuah desa dan menemui Mason di sana. Mason rupanya memutuskan untuk pergi dari Miracle Investment. Konon katanya, ia pergi dari Miracle disebabkan oleh Mason yang sudah tidak pandai lagi dalam investasi. Tapi kenyataan berkata lain. Mason pergi karena sebenarnya tidak sanggup melihat kepergian sahabatnya Dojun. Yun mengajak Mason untuk kembali merebut Sunyang dari tangan keluarga konglomerat licik yang telah membunuh sahabatnya. Dengan niat membalas dendam, Mason pun akhirnya setuju dengan ajakan Yun dan kembali bergabung ke dalam Miracle Investment. Yun sempat terdiam saat melihat meja CEO bertuliskan nama Jin Dojun, meja kerjanya saat berada di tubuh Dojun dahulu. Hari selanjutnya, Mason lalu menemui ibu Dojun, mengajaknya untuk menguak kebenaran di balik kematian Dojun. Namun dengan saham yang hanya 3% membuat ibu Dojun pesimis jika usaha mereka bisa berhasil. Bersembunyi di balik aksi solidaritas pemegang saham minoritas, Mason yang hanya punya saham 3% ini memanfaatkan isu negatif yang menimpa Sunyang, membuat petisi agar dilakukan pencabutan hak manajemen Sunyang Group. Berkat aksi ini, membuat pemegang saham minoritas lain juga ikut berbondong melakukan aksi yang sama, serta akhirnya banyak media yang meliput dan menyikapi masalah ini dengan serius. Song Jun yang tidak ingin aksi itu mengganggu rencana suksesinya, serta atas saran dari Kim, membuatnya membeli saham Sunyang Corporation dengan tujuan memperkuat kekuatannya di rapat dewan nanti. Namun naas, uang 600 juta yang ia pakai membeli saham itu berasal dari dana taktis ilegal. Benar saja, umpan yang dilempar oleh Mason dilahap Song Jun, si anak ceroboh itu. Berkat Mason, sekarang jaksa mulai curiga dengan dana tidak wajar serta jumlahnya juga yang besar pindah ke Sunyang Corporation. Dan itu bertepatan sekali dengan acara suksesi yang tidak lama lagi akan diadakan. Xiaomin lalu menemui Hwayong yang sekarang sudah jadi nenek peot. Tujuan Xiaomin datang adalah untuk meminta Chang Jai mengadakan rapat Dewan Nasional yang dihadiri oleh petinggi Sunyang dan para jaksa. Xiao lalu mengungkit kejadian 20 tahun lalu saat Dojun tewas, di mana Chang Jai yang saat itu menjadi menteri kehakiman secara tiba-tiba menghentikan penyelidikannya pada kasus itu. Alhasil, Hwayong yang ketakutan langsung menutup pembicaraan itu dan langsung menyetujui permintaan jaksa Xiaomin agar suaminya mengadakan rapat Dewan Nasional. Mendengar kabar akan diadakannya rapat dewan membuat Song Jun dan Kim kaget. Parahnya lagi sekarang ayahnya Yongki masih terbaring sakit, yang artinya sebagai wakil pimpinan ia akan menghadapi tuntutan jaksa pada saat rapat Dewan Nasional itu. Di kantor jaksa Shou, Yun sekarang sudah mendapat kepercayaan dari jaksa itu. Shou berkata jika Yun sudah melakukan pekerjaan yang baik sampai sejauh ini. Sebelum pergi, keduanya juga bersalaman. Yun yang tersenyum memandang kekasihnya yang sudah pergi itu dipergoki oleh bawahan Xiaomin. Ia lalu ditegur bawahan Shou sambil berkata jika atasannya itu sudah memiliki tunangan pada waktu 20 tahun yang lalu. Namun karena kecelakaan, Xiaomin ditinggal. Itulah sebabnya wanita itu sekarang bersifat dingin dan alasannya selalu mengenakan pakaian hitam juga adalah untuk mengenang kepergian kekasihnya. Xiaomin lalu menemui anak keempat, memintanya untuk mencari saksi kuat yang akan dihadirkan pada saat rapat Dewan Nasional nanti. Keluarga Sunyang mengadakan rapat. Jelas saja semuanya saling menyalahkan atas kematian Dojun. Namun Song Jun rupanya adalah orang yang paling dicurigai saat itu membunuh sepupunya. Jelas saja Song Jun bersikeras membela diri jika pada masa lalu ia tidak sama sekali terlibat pada pembunuhan Dojun. Scene pun flashback ke 20 tahun yang lalu pasca kematian Dojun. Song Jun datang ke kamar ayahnya dan dengan tegas meminta untuk tidak menuduhnya atas kematian Dojun. Namun rupanya kartu nama Song Jun tertinggal dalam truk yang menabrak Dojun, membuat ayahnya sekarang yang meski kecewa berjanji akan menutupi kasus anaknya itu. Di lain sisi, Hyung Min meminta suaminya itu untuk tak usah datang rapat Dewan Nasional demi menjaga nama baiknya. Namun orang sombong ini sudah terlanjur percaya diri dan yakin akan menang dalam sidang itu. Hari saat rapat Dewan Nasional pun tiba. Kim tidak menyangka jika Yun punya kekuatan yang begitu besar sehingga bisa-bisanya dia mengadakan rapat Dewan Nasional seperti itu. Rapat Dewan pun dimulai. Yun yang sekarang menjadi saksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa ia hampir terbunuh oleh Shin Gyung-min, anak suruhan Sunyang, saat berusaha membawa uang penggelapan perusahaan Sunyang Mikro. Dan dengan frontal, ia mengatakan jika dalangnya adalah mantan bosnya sendiri, Song Jun. Sikap Song Jun yang santai saat bersaksi itu membuat publik tidak percaya jika ia pelaku yang sebenarnya. Ditambah lagi, keterangan yang dirasa masuk akal didengar. Xiaomin harus memiliki bukti kuat lagi jika masih ingin tetap memenangkan sidang ini. Dari pintu belakang muncul Ha In Sok yang sepoyongan seperti orang sekarat datang bersama ayah Dojun. Ia selamat dari kecelakaan 20 tahun yang lalu dan bersaksi jika mereka berdua saat itu berniat untuk dibunuh.
Jaksa lalu meminta Super Dojun itu untuk menunjuk siapa pelaku aslinya, dan betapa terkejutnya saat Ha In Sok malah menuju ke kursi Yun dan sambil kesurupan tidak jelas menuduh Yun. Usai sidang, Xiongmin memberitahukan pada Yun jika Ha In Sok rupanya mengalami demensia alkoholik yang membuatnya seperti orang kesurupan tidak jelas. Maka dengan ini kesaksiannya saat rapat tadi tidak dianggap valid. Scene berpindah ke kejadian 20 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Yun diperintah untuk menaruh truknya di lokasi yang bosnya inginkan. Dan secara tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun, dan hal ini akhirnya menjelaskan kejadian pada ending episode yang lalu. Yun lalu histeris ketakutan, sadar bahwa ia sedang dijebak untuk menjadi seorang pembunuh. Dan yang memerintahkan Yun saat itu adalah rupanya Direktur Kim sendiri. Kim menyogok Yun dengan iming-iming jabatan tinggi kepada anak yang hanya tamatan SMA itu. Namun Yun tetap membulatkan tekadnya untuk melapor ke polisi. Di luar, ia lalu berubah pikiran saat melihat sekelompok karyawan Sunyang berpakaian keren bekerja di sana. Dengan penuh kebimbangan, ia memutuskan untuk menutup teleponnya pada polisi itu dan kemudian memutuskan untuk bekerja dengan Kim. Ya, itulah asal muasal mengapa Dojun dapat bekerja sampai menjadi sekretaris Songjun di awal episode. Beralih ke masa sekarang, Yun meminta adiknya untuk pergi ke apartemennya untuk mengambil barang bukti yang telah disimpannya selama ini. Di lain sisi, sidang pun dilanjutkan. Songjun rupanya sedikit lagi memenangkan sidang itu karena kurangnya alat bukti dari penuntut. Dengan mewujudkan, Yun memperdengarkan rekaman teleponnya pada saat kejadian dulu. Di rekaman itu jelas terdengar semuanya. Dan parahnya lagi, otak dari pembunuhan sebenarnya adalah anak pertama yang memerintah Kim merekayasa pembunuhan. Jelas saja seluruh peserta sidang meminta klarifikasi Songjun. Anak bodoh ini dengan cerobohnya tidak bisa mengendalikan emosi pada Dojun, sampai-sampai ditarik dari dalam ruang sidang. Jelas saja pimpinan sidang bisa menyimpulkan hasil akhir dari sidang ini. Di lain tempat, anak pertama menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Singkatnya, karena desakan dari masyarakat, akhirnya keluarga Sunyang diboikot dari hak manajemen perusahaan Sunyang, yang membuat mereka tidak memiliki lagi hak atas perusahaan itu. Sementara Hyungmin menceraikan suaminya yang sekarang sudah berstatus sebagai tersangka. Hak manajemen Sunyang ditangani oleh perusahaan investasi lain yang dirasa anggota dewan kompeten. Dan jelas saja, Miracle yang dipimpin oleh Yun dan Mason sekarang dipilih untuk memegangnya. Di lain sisi, Yun langsung pergi menemui ayah dan adiknya. Dalam perjalanan itu, ia tersadar bahwa kejadian yang ia terlempar ke dalam tubuh Dojun bukanlah kerasukan atau kegiatan menjelajah waktu, melainkan penebusan dosanya kepada cucu bungsu itu, serta pertobatan atas kesalahannya. Saat berjalan di alun kota, Yun menyaksikan grup band kesayangan Xiongmin tampil di sebuah videotron kota. Jaksa Xiao rupanya secara kebetulan juga datang di sana, namun kali ini jaksa dingin itu mengenakan setelan berbeda. Terpancar jika saat ini ia sudah bahagia karena berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan mantan tunangannya. Yun berkata jika Xiao sekarang tampak berbeda, ia terlihat lebih baik sekarang. Setelah Yun pergi, Xiao seolah-olah merasa dejavu karena pernah mendengar kalimat sama yang terucap dari mulut Dojun saat mereka berdua kencan pertama kali. Dan drama pun akhirnya selesai. Well, bagaimana nih menurut kalian ending dari drama Reborn Rich ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau enggak nih? Tulis di kolom komen bawah ya. Cukup sekian alur drama dari Reborn Rich dari Korea Boss. Jangan lupa subscribe untuk nonton alur drama lainnya dari channel ini.